balik lagi di Apaan TV. Ya, Ini masih sama gua tentunya dan balik lagi bareng Bapak Imo Indonesia. Sebutin nama lu, John. PD underscore bule. Jangan lupa Unfollow aja. gimana apa kabar? Sehat. Wah, apa-apa. Gimana nih Pak? Gimana Perkembangan channel kamu ini? Nih, bagus ya kita. Hah? Jadi gini, Pe, kalau misalnya gua undang lu, biasanya udah pasti kalau kita ngebahas musik pasti ngebahas tato-tato artis yang ada di seluruh dunia ini, John. Dan kebetulan band ini, gua emang bandnya udah lama request dan banyak juga yang request, Pe, gitu. Oh, kamu tahu ya? Iya. Akhirnya aku tahu ya. Kemarin Bapak, ya gue baru-baru denger kemarin itu, gue bilang, oh ternyata kayak begini ya, bandnya bagus juga gitu kan, alirannya. Kamu tahu juga akhirnya ya? Ya, sesuai dengan judul thumbnail yang udah lu lihat gitu kan. Jadi hari ini, gue bakal nge-review tatonya Davy Hevox from Arfi. Sebenarnya Avi ini band dari mana, Pak? US sih. Ya, gila. London nih. Ayo lu. Lupa gua aja. Lu ngapain lo agak kan? Lupa gua. Ya. Intinya itu dari US kali ya. US ya? Nggak salah sih. Ya, gue juga nggak tahu bandnya dari mana. Tapi sih gue intinya denger lagunya aja. Sebenarnya genrenya apa sih, Pe? Avi itu, Pe, yang lo tahu? Emo tak masuk, punk juga ada gitu. Iya, bener sih, punknya ada dia. Bener-bener irama punknya tuh ada. Style emo-nya gitu. Oh, Stanley Mo-nya vokalisnya sih zaman dulunya kacau banget sih, gue bilang sih. Dulu mah mulai. Iya, dia hampir kayak si Onat ya, kayaknya. Apa Onat ngikutin dia, gue nggak tahu ya kayak dia. Mungkin Onat ngikutin dia lah. Iya, udah gitu yang gua tahu dan udah gua bahas juga gitu. Jadi Davy Hevox tuh pelopornya untuk straight edge, Pe. Gaya hidup vegan. Ya, jadi untuk model vegetarian gitu, Pe. Gua bilang keren banget sih Davy Hevox sih. Jadi kayak dia tuh selalu kayak misalnya penyuluhan buat lu jangan ngebunuhin binatang buat lu makan gitu, kurangin lah ibaratnya kayak gitulah ya kan. Bagus sih emang sih buat kesehatan juga, buat pelestarian hewan juga gitu kan. Nanti kita ngebahas lagi ngomongin tentang si Ben Avi sama si Bapak Vini ya. Tapi sebelumnya kita akan bahas tatonya dulu, soalnya tatonya sih lumayan ya, lumayan full gitu kan. Kita bahas dari lengan kanannya Davy Hevox. Jadi di lengan kanannya ada tatonya, temanya Nightmare. Lucu. Keren banget, Pak. Ini mah keren gue bilang. Warnanya keren banget. Wah, ini cakep nih. Gitu. Hampir rata-rata banyak Pak yang tema Nightmare kayak gini, Pak ya. Jadi bulannya dapet banget. Tema-tema kotanya tuh gue suka banget, Pak. Gue nggak tahu ya entah kenapa ya. Kalau hitam, warna di sampingnya tuh warna biru-biru muda gitu, gue selalu suka, Pak, sama warna ungu. Gue nggak tahu itu kayak warna-warna kematian gitu, bener nggak sih? Kalau untuk di film kartun gitu kan, atau film anime gitu. Nightmare gitu. Iya, makanya keren banget gue bilang. Udah gitu, kalian bisa lihat di pergelangan tangannya ada tulisannya XXX atau straight edge, bahwa dia memang straight edge sejati karena sampai ingin menato triple X gitu kan. Udah gitu, bagus sih temanya sih. Gue nggak komen lah, maksudnya warnanya ini cakep banget. Bener gak sih, John? Bener, keren. Warnanya ini cakep banget. Udah gitu tema-temanya tuh emang satu tema, dan gue selalu suka kalau yang satu tema begini jadi nggak ngaca. Bener. Walaupun memang prosesnya lebih rumit sih, John. Tapi lu suka nggak sih warna kayak gini? Suka. Bagus ya. Kayak kartun Nightmare gini. Iya, kartu Nightmare kayak gitu. Oke, next. Kita ke lengan kirinya Davy Hevox. Jadi di lengan kirinya, wih, temanya Nightmare, John. Nightmare habis. Ada gambarnya apa sih, Pe? Pumpkin, sudah gitu. Tema-tema bawah. Horor gitu ya. Horor-hororan ini cakep, Cok. Banyak pumpkins ya. Iya kan, gue banget. Iya, bener. Jadi kanan kirinya temanya horor, John. Iya, keren ya. Yo, ini bener sih, ini mau parah sih. Iya, parah. Agak sedikit gotik nggak sih? Iya. Gaya-gayanya ya. Iya. Dulunya. Kalau sekarang sih enggak, lebih kayak gaya-gaya retro gitu kalau sekarang sih ya. Gaya rambutnya juga mulet kalau sekarang, John. Mulet kayak gitu. Padahal mah gue bilang bagusan gondrong ya, tapi ya mungkin bosan fashion gitu kan. Tapi pumpkin sih soft banget sih. Sok banget. Bagus ya warnanya, warna-warnanya
ya warna pumpkin sih, tapi temanya emang keren. Kalau orang luar tuh gue nggak tahu ya ditemain apa aja tuh, badannya keren gitu. Oh imo banget kan, ciri khas gini ya. Iya, pakai piercing. Iya kan, bener gak sih? Piercing di bibir, ya dulunya kayak begini ya guys. Imo tuh kayak gitu ciri khasnya. Nah, jadi kalau misalnya emo yang lain nggak nggak harus pakai piercing. Kalau identik dengan piercing bibir itu gue baca tuh dia bener-bener menguasai apa terus mengini banget sama aliran tuh emo gitu. Jadi dia mengimitasi gue tuh emo banget. Bener gak sih? Enggak kayak vokalisnya Scarlet Drive. Iya ini pakai juga. Bener. Alesana. Kiri dia malah. Alesana bener gak sih? Benar. Nah, Tom DeLonge juga pakai. Tom DeLonge dia dulu emo dia. Gayanya emang emo Tom DeLonge. Iya, bener sih. Cakep. Oke, next. Kita ke dada awalnya Davy Fox. Jadi dada awalnya gambarnya bagus sih dan lumayan besar, Pak. Di dadanya udah gitu ada gambar bintang-bintang ya di atasnya. Udah gitu balik lagi temanya tuh kayak love api gitu. Love api. Dan warnanya bener-bener ya udah main warna-warna old school ini. Warna-warna old school American. Biasanya kayak gini mulut ya. Enggak, lebih parah juga. Parah. Ini masih keren. Oh. Ini sekarang bener-bener mulet belakangnya agak panjang gitu, Cok. Belakangnya disisain. Iya serius, gue terakhir lihat live-nya dia itu di YouTube itu. Udah gitu di bawah perutnya ada lettering Jan ya. Iya. Kalian bisa baca sendiri, di pause aja, gue nggak tahu letteringnya apa gitu kan. Tapi sih temanya ya seru. Udah gitu di rusuk kiri kanannya ada gambar kayak pedang lu John. Iya, pedang old school. Iya kan? Pedang ini sini, ini pedang kayak begini. Ini pedang old school kayak begini, hampir sama. Iya. Di kiri kanannya, gue nggak tahu temanya tema kayak gitu. Bintangnya juga old school. Bintangnya old school sama. Bintangnya sama kayak lu. Old school. Dia sela-selanya tuh bintang old school tuh biasanya dipecah lagi. Kayak gini contohnya. Bagus soalnya love-nya gue suka sih. Oke, next. Kita ke area ini udah beda nih ya. Jadi kan tadi tuh udah ke semuanya, Pe. Nah, tiba-tiba dia dijadiin full Savic Black. Nah, ini sekarang nih. Gue liat nih yang kayak gini. Jadi tato nightmare-nya tadi, Pe, dihabisin kiri kanan. Kalian bisa lihat tema tatonya jadi Black Ward atau Savic Black. Sayang banget cuy. Tapi yang straight edge di lengannya nggak dihilangin. Gue juga nggak tahu ya. Tiba-tiba jadi kayak gini Jon. Sayang banget cok. Dan ini jadi kayak gini mulai sekarang. Jauh kan perbedaannya? Dikit apa ya? Sayang kan Jon. Jadi lu udah bikin susah-susah, gambarnya bagus, warnanya keren, tiba-tiba dijadiin kayak gini. Kalian bisa lihat di Black Ward atau di Savic Black ya. Gitu ya. Ntar paling di gambar lagi yuk. Feeling gue sih gitu. Emang lagi hit sih. Banyak juga ya. Rata-rata pencetusnya itu Oliver Sacks itu loh awalnya. Oliver Sacks itu bikin tren di kalangan selebriti sana jadi pen Savic Black semua gitu kan. Wah sayang banget sih. Oke next. Kita ke dadanya Davy Fox setelah di Savic Black. Jadi bintang-bintangnya sama yang pedangnya di Savic Black. Wah kacau sih gue bilangnya. Sayang banget, Pak. Begitu di atas, di bawah deket tenggorokannya ada tulisan deh, lettering W ya. Kalian bisa baca sendiri, nanti di pause aja. Ada lettering, gue nggak tahu tulisannya kecil gitu. Kalian bisa lihat tuh. Sayang banget cuy di blok kayak begini, bintang-bintangnya tadi. Bener nggak sih? Udah gitu, Sakit ini anjir. iya. Maksudku tuh, aduh sayang banget, tapi tuh keren gitu. Gue nggak tahu ya untuk yang hati terbakar di dadanya ini nggak di blok sekalian tapi ditebelin kiri kanannya. Tadinya nggak begitu tebel garisnya, bener nggak sih? Ditebelin, ditegesin. Tadinya nggak begitu tebel. Gue juga nggak tahu pertimbangannya kenapa hanya itu yang tidak di Savic Black atau di Black Ward sama yang tulisannya XXX atau Straight Edge. Gitu gue juga nggak tahu ya. Wah kacau sih. Oke next, kita ke area punggungnya. Ini last ya, di area punggungnya Davy Fox ada gambarnya sayap malaikat John. Malaikat. Wah ini sih keren sih. Ini nggak di Savic Black. Ini nggak di Savic Black. Emang dari awal dia bikin ini sebelum di Savic Black itu udah terjat. Kalian bisa lihat tatonya belum di Savic Black tapi dia udah punya tato yang sayap ini dan itu memang udah Black Ward. Maksudnya sayap hitam kayak sayap gagak, lu tau gak sih? Nah, kayak sayap gagak lebih tepatnya sih. Kan nightmare ya? Iya, tema-tema nightmare gitu. Dan ya udah mungkin satu tema. Jadi hingga sekarang ya sayapnya ini nggak diapa-apain ya karena udah Black Walk jatuhnya. Sayap gagak udah hitam gini. Iya Black Walk. Bener beneran. Gila sih, tapi keren sayapnya, Cok. Gitu overall.
Dari semua tato Devi Hevox yang udah kita review, lu paling suka yang mana, John? Sayap gagak. Sayap gagak. Jelasin dikit, John. Kenapa lu suka tema-tema sayap-sayapan nightmare gini? Tema gagak ini nih. Karena gue demen gagak Cuman sih gagak itu kan binatang mencerminkan kematian. Bunyi gagak gimana sih? Iya, kau. Gak kan gue tanya. Gitu deh. Oh dia Gue demen nightmare gini gitu. Goblok sih lah, tolong. Goblok. Ditanya dijawab aja lagi. Goblok terus. Lanjut. Jadi gue demen sayapnya ini tuh detailnya dapat. Detailnya dapat, gue setuju sih. Detailnya dia dapat banget ini. Baik Black Walker-nya tuh dapat banget, gila. Gitu. Pokoknya intinya gue demen lah. Lu demen gitu. Dan red point nilai dari 10 sampai 100 lu kasih nilai berapa, John? 80 ini mah detailnya bagus. 80. Keren sih. Detailnya bagus. Dan gue balik lagi, gue suka yang pertama sebenarnya bukan yang ini. Gue suka itu tato tema nightmare-nya sebelum di Saving Black ya, sebelum di Black World yang ada di lengan kanannya. Menurut gue sebagai gue tato artis ini warnanya keren banget, John. Walaupun memang banyak orang pakai tema nightmare, tapi ya setiap orang pasti berbeda hasilnya kan. Dan ini menurut gue keren banget. Ya komposisi warnanya gue suka banget karena ada warna ungu muda, udah gitu main biru muda, udah gitu main hitam pekat. Benar. Sama grey. Hampir rata-rata tema-tema horor atau nightmare itu rata-rata gunain tema-tema warna kayak begitu aja. Udah gitu bulan-bulan purnamanya tuh pakai warna-warna ya, warna-warna cerah gitu aja, kayak misalnya orange campur kuning mungkin sedikit putih buat jadi backlightnya gitu kan. Tapi menurut gue sih, kenapa gambar sebagus ini kok lu jadiin Saving Black? Sayang banget. Iya kan, padahal menurut gue keren banget. Udah gitu yang paling keren lagi sih jati dirinya dia Pak sebagai straight edge, itu ditulis di pergelangan tangannya X atau triple X atau straight X gitu kan. Wah ini keren banget sih, gue bilang sih. Udah gitu red point nilai dari 10 sampai 100, kalau ini gue kasih nilai 90. Terus balik lagi, yang kedua gue suka adalah yang di punggung. Gue tambahin sedikit dari yang komenannya sebelumnya tadi. Menurut gue ini keren banget, temanya nightmare banget, sesuai dengan yang ada di badan dia, karena dia harus punya tema yang selanjutnya, ya udah tema sayap gagak mungkin. Tapi balik lagi sih Pak, dari segi arsiran, shading, ini nggak main shading, main blocking kalau ini jatuhnya. Shading. Jadi bener-bener emang black work dari awal, gue juga nggak tahu ya. Mungkin dari sinilah tiba-tiba dia jadi pengen Saving Black. Mungkin dari awal dari sayap gagak ini gue juga nggak tahu. Terus udah gitu penempatannya pas banget, sesuai dengan badan dia. Kan biasanya kalau orang gambar sayap ini, dia itu langsung nggak pakai di thermal Pak biasanya gitu. Dia langsung apa namanya free hand gitu, main langsung coret-coret langsung, jadi nggak usah pakai thermal. Ada juga yang pakai thermal, tapi menurut gua nggak sepresisi kalau kita bikin pakai apa namanya free hand gitu menurut gue sih. Dan komposisinya pas banget, gua kasih nilai 95. Wah ini cakep sih. Kelar. Kita bahas sedikit tentang AFI gitu, Akademi Fantasi. Nggak beda ya? Ibu blok lu. Udah gak ada. Gue juga pertama-tama gue bilang AFI, gue bilang jadi terinspirasi gitu. Ternyata beda. Devi Hevox, Pak, sejak kapan sih Pak lo tahu tentang band AFI ini Pak? Lagunya bagus kok. It's my general. Sejak kapan John? Miss Modern, yang gue temen tuh Miss Modern. Yang rambutnya anjir. Rambutnya gitu, emo bener gitu. Oh emo bener. Sebenarnya emo alternatif apa gimana? Disebut alternatif mah. Masuk. Emo juga masuk gitu, gue bingung nih. Ya tergantung orang yang nilainya dia. Orang menilai dia seperti apa. Iya, soalnya pangnya juga masuk. Pangnya masuk. Letukan pangnya gitu. Balik lagi sejak kapan lu tahu dia? Ya waktu zamannya emo tenar gitu. Sebenarnya nih satu lintingan sama Seosen nggak sih? Duluan dia lah. Dia abang-abangan. Iya, duluan dia. Tapi dia berhasil meramu ya, Pak. Antara misalnya alternatif, rock, emo, sama punk. Keren sih. Dicampur. Gado-gado karena jadinya bagus, memang karakternya bagus dan memang lagunya keren-keren sih. Gue udah kemarin baru banget denger, soalnya gue nggak tahu band ini, jujur-jujuran aja gue nggak pernah ngikutin. Tapi kata dia suruh dengerin, ya udah gue dengerin, cakep, bagus memang. Walaupun memang vokalisnya agak-agak kayak Onat gitu ya. Tatonya banyak, bagus ya. Onat juga banyak tatonya Pak. Tapi kan tatonya kan nih. Aku beda aja sekarang gitu. Ya mungkin ada yang mau disampaikan Pak sebelum gue tutup untuk
para band AV mungkin yang fansnya band AV juga, tapi kan sekarang namanya udah gak begitu kedengeran, Pe. Sedikit, Pe, sebelum gue tutup. Ya lu kalau memang tahu emo kayak gimana, pure-purenya dengerin Avi aja gitu loh. Iya, dia ada pencetusnya ya. Pencetusnya itu kayak style-style Untuk yang old ya? old yang gemulai gimana ya. Ini kan marketing banci ya anjing. Tapi bukan, Pe, ya? Bukan. Yakin lo? Yakin dikit ya. Terus gimana, Jad? Mana tadi enggak loh, ya kan bener? Yakin? Ya, emang yakin. Terus? Ya lu harus dengerin biar kalau teman musik-musik emo kayak gitu. Yang sekedar lo stylenya emo tapi lu nggak tahu pure alirannya. Ya, tapi kan ada ya. Doang gitu loh. Kan poster itu. Gitu emo. Emo itu emo ngaco. Ngaco ya gitu. Udah mungkin segitu aja, Jan ya. Itu misalnya ada saling kritik, balik lagi tulis di kolom komentar. Jangan lupa selalu dukung channel dengan cara lu like, comment, subscribe gitu. Jangan lupa bunyiin Lonceng. bunyi gimana? Oh, gue takut. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Balik Bang Vidi Bule lagi gitu. Jangan lupa di unfollow ya. Pesan gua pokoknya. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.